Malam, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pemilik Fatur Travel Indonesia. Ingat umroh, ingat fatur. Permohonan yang harus dilakukan jangan hanya lewat media. Jadi permohonan tetap ada di Cipinang, dimohonkan kalau bisa dalam persidangan disampaikan. Itu mestinya. Jadi nggak bisa ngomong di media. Semuanya secara hukum sah kalau dimasukkan dalam persidangan dan disampaikan kepada majelis hakim. Tinggal permohonan itu ada ke majelis hakim dan ada ke Kementerian Imigrasi dan PAS. Jadi dari sana nanti akan ada pertimbangan tuh. Kalau bisa bukan hanya itu, termasuk ke ombudsman misalnya, atau ke HAM, Komnas HAM, itu boleh-boleh aja. Karena dari sana akan dirangkai ceritanya. Kenapa lebih nyaman di Cipinang? Karena bukan itu sebenarnya. Karena lebih dekat supaya persidangan ini selalu offline. Jangan persidangan yang online karena tidak komprehensif nanti pada saat membuat tuntutan jaksa penuntut umum ataupun membuat pledoi dan majelis hakim membacakan amar putusan. Itu harusnya dilakukan. Jadi jangan curhat ke media, tapi curhatlah dalam bentuk tulisan yang namanya permohonan tetap ada di rutan Cipinang karena alasan-alasan yang secara hukum masuk akal itu yang harus dilakukan semestinya. Tapi sudah sesuai prosedur memang tim PH-nya pengacaranya minta mohon ke Dijen Lapas untuk kembali tetap berada di Lapas Cipinang, Bang? Iya, permohonan jangan satu gitu. Ada ke kementerian, ada ke Dirjen PAS, ada ke majelis hakim, ada ke Komnas HAM, dan ada juga misalnya ke ombudsman. Jadi dirangkap saja, jangan cuma tunggal. Supaya apa? Ada rekomendasi-rekomendasi. Misalnya dari Komnas HAM rekomendasinya apa? Ombudsman rekomendasinya apa? Bila perlu sampai ke Komisi 3 misalnya DPR RI nanti ada rekomendasinya apa? Nah itu dijadikan satu sehingga bisa menguatkan bahwa terdakwa layaknya tetap ada di Cipinang. Bang, Abang sebagai penasihat hukum yang sudah melalang buana, sudah ibaratnya senior lah di dunia advokat, di dunia perhukuman, ada solusi gak sih Bang biar Amar ini tetap berada di Lapas Cipinang yang untuk tidak balik lagi ke Nusa Kambangan untuk sementara waktu lagi? Ada solusi gak Bang? Yaitu permohonan tadi. Selain permohonan misalnya ada apa itu? Tadi pernikahan atau gimana? Pernikahan itu kan ide sebenarnya, ide supaya lebih kuat lagi agar majelis hakim menganalisis sesuai nuraninya bahwa ternyata memiliki pasangan yang sah secara negara loh, dan pasangannya adanya di Jakarta, dan itu dasar yang kuat juga supaya majelis hakim mengirim surat atau memberikan perintah misalnya kepada Dirjen PAS ataupun kepada jaksa penuntut umum supaya tidak dipindahkan lagi sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan berkekuatan hukum tetap itu bukan hanya di pengadilan negeri, bisa di pengadilan tinggi, bisa di Mahkamah Agung. Jadi di situ sampai kasasi pun masih tetap ada di Cipinang. Mungkin itu salah satu masukannya. Tapi apakah di-approve, ya balik lagi. Kita hanya berusaha. Bang, tapi dari pacar sendiri Dokter Kamilnya, dari awal saat persidangan online, Amar Joni kan mau mengajak nikah, tapi dokter tersebut selalu menolak, ya, dia tidak mau ibaratnya menikah di dalam atau ya dalam keadaan Amar masih jadi terdakwa, dia maunya benar-benar nanti kalau sudah bebas baru nikah. Ini agak susah kayaknya Bang untuk menikah. Ya, harus pakai cara lain. Cara lain yang membuat kan goalnya adalah satu, supaya tidak dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan kan, atau di rutan Nusa Kambangan. Cara-cara lainnya apa selain itu misalnya? Kalau memang punya ide yang lebih baik, lakukan. Karena goalnya kan itu kan, supaya tidak dipindahkan sampai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Bang, sedikit terakhir. Ahmad Zoni kan belum dapat lampu hijau nih, atau belum dapat dukungan dari LPSK. Karena kan yang minta perlindungan LPSK itu adiknya dan juga organisasi GANAS, Gerakan Narkoba Nasional. Tapi sampai sekarang belum dapat, Bang. Ini Ahmad Zoni bisa dibilang masih tetap menggebu-gebu membongkar, kan dia selalu bilang mau bongkar. Tapi kalau tidak ada dukungan dari LPSK gimana, Bang? Akan ada was-was khawatir? LPSK itu wajib juga harus didatangi, bermohon supaya bisa dilindungi oleh LPSK. Kedua, terkait dengan membawa calon-calon tersangka lain, itu untuk sebenarnya menjadi whistleblower gitu. Supaya bisa memiliki status justice collaborator. Extraordinary crime, kejahatan luar biasa seperti narkotika, korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu tidak ada remisi. Salah satunya yang bisa membuat remisi adalah menjadi justice collaborator, bahwa dalam tindak pidana ini ada tersangka atau calon tersangka lain. Banyak kasus yang extraordinary crime dan di-approve oleh penyidik, di-approve oleh jaksa penuntut umum, sehingga bisa mendapatkan remisi dan amar putusannya lebih rendah karena dia mengatakan bahwa predikat crime-nya, aktor utamanya itu bukan terdakwa ini, tapi ada orang lain. Kalau itu bisa dibawa menjadi kredit poin bagi terdakwa tersebut untuk mendapatkan hukuman ringan dan mendapatkan remisi, baik khusus ataupun remisi umum. Bisa itu, Bang, bisa lebih ringan lah dari tuntutan JPO nanti, bisa bilang gitu. Asal bisa membawa calon-calon tersangka lain. Jangan takut kalau memang bukan dader, bukan aktor intelektual, sampaikan saja ke majelis hakim, sampaikan saja ke jaksa penuntut umum. Ada aktor-aktor intelektual lain, bukan kami, dan itu tuangkan di pledoi. Karena pengacara kemarin bilang mencepil nama si E itu sebagai oknum petugas, Bang, yang ibaratnya dia tahu ada peredaran narkoba terus dibiarkan saja gitu. Itu bisa dibilang bisa dibawa itu, Bang. Bisa, asal memang benar dan alat buktinya apa. Kalau alat buktinya ada, bisa dijadikan tersangka. Alat buktinya sudah megang dia, itu bukti transfer dari oknum petugas tersebut. Pengacaranya yang bilang ya itu. Ya silakan aja kalau memang benar, jangan sampai itu hoax gitu kan. Kalau hoax atau fitnah itu kan bisa menjadi presiden buruk, laporan balik. Tapi kalau itu yakin, silakan aja, sah kok gitu. Malah bisa diperberat kalau Ahmad Zoni ibaratnya memberikan keterangan palsu ya, Bang ya. Ya kalau jadi fitnah kan berarti lebih berat lagi ya ancaman hukumannya. Tinggal balik lagi kalau memang ada alat buktinya apa, kan Indonesia menganut bukti material ya. Apa bukti ada dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain. Kalau ada sampaikan supaya bisa menjadi justice kolaboratif.